Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tugas riset operasional nomor 3 dengan metode Simplex. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dari saya Messi dan rekan kelompok saya Manti dan Arika. Metode Simplex merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Prosedur metode Simplex: formulasikan fungsi dan tujuan, mengkompresikan bentuk pertidaksamaan dalam fungsi kendala, membuat tabel Simplex awal. Algoritme metode Simplex: program linier bentuk standar. Soal adalah nomor 3, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 3x2 dengan kendala 2x1 plus x2 lebih kecil 30, 2x1 plus 3x2 lebih kecil 60, 4x1 plus 3x2 lebih kecil 72. Bentuk-bentuk ini bakalan kita ubah menjadi bentuk kanonik dengan memindahkan posisi Z menjadi angka minus, dengan Z menjadi Z sama dengan 3x1 min 3x2 sama dengan 0, 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 30, 2x1 ditambah 3x2 ditambah s2 sama dengan 60, 4x1 ditambah 3x2 ditambah s3 sama dengan 72. Kita bakal memasukkan angka-angka ini ke dalam tabel Simplex awal. Di tabel Simplex awal, kita akan memasukkan barisan-barisan sesuai dengan posisi dengan Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan NK. Setelah itu kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu diambil dari nilai negatif paling besar, karena nilai negatifnya sama saja, jadi kita akan mengambil di option X1. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasio dengan nilai kanan dibagi dengan X1. Berikut adalah nilai rasio di barisan S1. Dengan nilai kanan dibagi 2 sama dengan 15, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 72 dibagi 4 sama dengan 18. Setelah menentukan rasio, kita akan menentukan baris kunci. Baris kuncinya adalah nilai rasio paling kecil. Di sini adalah nilai rasio paling kecil adalah 15. Jadi kita bakal mengambil patokannya itu adalah di S1 dan X1. Setelah itu kita akan menentukan baris kunci baru untuk di tabel 2, yaitu nilai rasio paling kecil dibagi dengan titik temu. Hasilnya BKB ini akan kita masukkan di tabel kedua. Setelah mencari BKB, kita akan mencari untuk kolom-kolom lain seperti kolom Z, S2, dan S3 dengan rumus BKL dikurang kolom kunci dikali dengan baris kunci baru. Angka-angka tersebut bakalan kita masukkan di tabel kedua. Tabel kedua masih ada minus. Hanya ada angka 1 minus di barisan X2. Nah, di barisan X2 ini akan kita jadikan sebagai kolom kunci. Setelah itu kita akan menentukan rasio dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci di baris X2. Dengan 45 dibagi min 3/2 sama dengan min 30, 15 dibagi min 1/2 sama dengan 30, dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15, dan 12 dibagi 1 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci adalah nilai rasio paling kecil, yaitu ada di X2. Jadi di tabel 2 itu adalah kolom kunci adalah X2 dan baris kunci adalah S3 dengan elemen sel adalah 1. Selanjutnya kita akan menghitung baris kunci baru tabel 3 dengan rumus nilai rasio terkecil dibagi dengan titik temu. Di sini sudah ada hasil baris kunci baru S3 akan kita masukin ke dalam tabel 3, yaitu dengan X1 0, X2 1, S1 min 2, S2 0, S3 1, NK 12. Selanjutnya kita akan mencari kolom Z, X1 dan S2. Kita mulai dari kolom Z, yaitu 0 dikurang min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, min 3/2 dikurang min 3/2 dikali 1 sama dengan 0, 3/2 dikurang min 3/2 dikali min 2 sama dengan min 3/2, 0 dikurang min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang min 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2,
45 dikurang min 3/2 dikali 12 sama dengan 63. Hasil kolom Z ini akan kita masukin ke dalam tabel, yaitu dengan X1 0, X2 0, S1 min 3/2, S2 0, S3 3/2, NK 63. Selanjutnya kita akan mencari kolom X1, yaitu 1 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1, 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0, 1/2 dikurang 1/2 dikali min 2 sama dengan 3/2, 0 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan min 1/2, 15 dikurang 1/2 dikali 12 sama dengan 9. Selanjutnya, kolom X1 ini akan kita masukin ke dalam tabel, yaitu dengan X1 1, X2 0, S1 3/2, S2 0, S3 min 1/2, NK 9. Selanjutnya kita akan mencari kolom S2, yaitu 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, min 1 dikurang 2 dikali min 2 sama dengan 3, 0 dikurang min 2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 2 dikali 1 sama dengan min 2, 30 dikurang 2 dikali 12 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari kolom kunci baris S1, yaitu angka negatif yang paling terbesar. Dan di sini kita akan menghitung hasil rasio dengan rumus nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 63 dibagi min 3/2 sama dengan min 42, 9 dibagi 3/2 sama dengan 6, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi min 2 sama dengan min 6. Dan selanjutnya kita akan menentukan baris hasil rasio yang paling terkecil, yaitu S2. Dan selanjutnya kita akan menghitung baris kunci baru untuk tabel 4. Selanjutnya kita akan menghitung baris kunci baru tabel 4 dengan rumus nilai rasio terkecil dibagi titik temu. Di sini bisa dilihat hasil dari baris kunci baru S1 dan kita akan masukkan ke tabel 4. Dan di sini kalian bisa lihat ada hasil dari kolom ZX1 dan X2 dan kita akan masukkan ke tabel 4. Selanjutnya di sini udah terlihat tabelnya dan sudah saya masukin semua angka dari Z, X1, S1, dan X2. Di sini sudah terlihat baris Z sudah tidak ada hasil yang negatif. Dan di sini kita akan memaksimumkan hasil Z yaitu 3x1 tambah 3x2 sama dengan 3x1-nya 6 ditambah 3x2-nya 16 sama dengan 66 dan hasilnya sama dengan nilai kanan dengan baris Z. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!